Magic Emperor, Chapter 5. Nona muda pasti berpikir dia gila, namun dia masih tidak ingin dia mati. Saat mereka berbicara, dia mencari kesempatan untuk menyembunyikannya di belakang penjaga. Tunggu apa lagi? Bawa dia ke sini sebelum dia mempermalukan kita lebih jauh. Luo Yunchang meneriaki para penjaga. Bahkan sebelum ada yang bergerak, sebilah pedang berdarah mengenai leher Zuo Fan. Tunggu. Steward Sun mencibir, matanya menusuk melalui Luo Yunchang karena dia telah mengetahui rencananya. Hehehe, nona muda baik seperti biasanya, ingin menyelamatkan bahkan pelayan yang tidak stabil secara mental. Luo Yunchang mengamuk, Steward Sun, kamu tidak akan membiarkan orang gila hidup. Hahaha, kembali padamu. Jika kamu tidak ingin orang yang tidak bersalah mati, keluarkan palem naga pengembalian. Kami tidak peduli jika pedang kami menjadi licin dengan darah satu orang lagi. Dengan itu, bandit itu menyapu tepi di sepanjang wajah Zuo Fan dan menunjukkan seringai haus darah. Luo Yunchang mengerutkan bibirnya, keraguan terlihat di matanya, namun masih memutuskan untuk menutupnya. Zuo Fan mengerti. Meskipun nona muda itu tidak punya rencana untuk menyelamatkannya dengan mengeluarkan seni bela diri itu, sebagai nyonyanya, itu memenuhinya dengan rasa terima kasih hanya karena ragu-ragu. Tapi pada akhirnya, itu akan turun kepadanya jika dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Melihat kembali bandit itu, dia menemukan seorang pria gemuk dengan tinggi yang sama di lapisan ketujuh pendirian yayasan. Seharusnya bisa. Zuo Fan mengepalkan tinjunya dan mengumpulkan Yuan Qi di mata kirinya, berkedip dengan kekejaman. Karena kamu sangat keras kepala, Zuo Fan akan menjadi orang pertama yang mati karenamu. Tangan Steward Sun turun, menatap mata Luo Yunchang yang penuh rasa sakit, gemuk, bunuh dia. Dia menyeringai, dan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Saat itulah bunyi gedebuk bergema, segera diikuti dengan patah tulang bersama dengan ratapan pria gemuk itu. Pedangnya sudah lama terlepas dari tangannya. Zuo Fan mengambilnya dan memenggal pria itu. Darah menyembur dan kepala besar membuntuti udara. Zuo Fan hanya berada di lapisan kelima pendirian yayasan, namun Yuan Qi-nya adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh ahli kondensasi Qi. Di saat ketidaktahuan pria gemuk itu, dia menyikut dadanya dan mematahkan tulang rusuknya. Dia mengikuti dengan ayunan pedang dalam satu gerakan halus. Tidak ada yang bahkan bisa bereaksi seperti si gendut, kepala manusia terbang dari bahunya. Plop, kepala berdarah itu berguling-guling dan berhenti tepat di depan Steward Sun. Dia melihat Zuo Fan tumbuh di klan Luo dan tahu orang seperti apa dia. Dia jujur untuk suatu kesalahan, seorang budak memohon untuk dipetik. Namun domba ini memamerkan taringnya seperti harimau, membunuh ahli yayasan lapisan ketujuh dalam satu serangan. Itu dilakukan dengan sangat brutal sehingga bahkan mengguncang para bandit. Para penjaga di pihak klan Luo bahkan lebih hancur. Apakah dia orang yang sama yang biasa mereka tertawakan, sama jujurnya kepada Dewa Zuo Fan? Mengesampingkan pembunuhan itu, tindakannya yang cepat dan brutal adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh kapten penjaga. Setiap orang dari mereka berdiri dalam keterkejutan, menyaksikan dengan bodoh saat darah menetes ke pedang Zuo Fan, sampai ke titik, mereka bahkan lupa untuk bernapas. Jika Zuo Fan tidak mengambil kesempatan ini untuk pergi, dia tidak akan pernah mendapatkan yang lain. Mata Zuo Fan menyipit, menekan keunggulannya dan melemparkan pedang berdarah itu di Steward Sun, sambil berlari mengejar nona muda dan tuan muda. Pada saat pedang itu tiba, dia sudah berada di hadapan Luo Yunchang. Satu tangan memegang Luo Yunhai sementara yang lain meraihnya, berlari seperti neraka lebih dalam ke dalam hutan. Luo Yunchang masih di dalam linglung, membiarkan dia menariknya. Steward Sun melihat target itu menyelinap pergi lagi dan panik, kejar mereka. Tapi kapten dan pengawalnya ada di sana untuk memblokir mereka.
menurutmu kamu bisa menghentikan kami? Steward Sun berkata dengan kejam. Kapten itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi kita bisa memberi mereka waktu untuk kabur. Hehehe, dengan kematianmu, kamu masih berpikir mereka bisa melarikan diri. Mengambil pandangan terakhir ke arah mereka, Kapten mengangguk, jika sebelumnya, mungkin tidak. Tapi mereka memiliki anak laki-laki itu. Para penjaga mengangguk, dengan kepercayaan mereka pada Zuo Fan mulai tumbuh di hati mereka. Mereka mungkin tidak tahu mengapa Zuo Fan tiba-tiba begitu berani, tetapi dengan dia di sebelah nona muda dan tuan muda, peluang mereka untuk bertahan hidup sangat tinggi. Mengertakkan giginya, Steward Sun melihat dengan muram di luar mereka, bocah itu berani mencampuri urusanku. Begitu aku mendapatkan dia, aku akan menguliti dia. Aku akan membuatnya berharap mati.